Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada saat sore hari ini kita boleh kembali berada di tempat ini. Kita bawa hati kita yang penuh kerinduan akan Tuhan. Saya mengajak jemaat di tempat ini juga yang tergabung dalam ibadah online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hidup yang penuh kasih yang kami rasakan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang membawa setiap kerinduan kami. Kami datang membawa setiap kehausan kami akan Engkau. Kami rindu Tuhan datang bersekutu kepadamu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Allah yang sama yang selalu menolong kami dalam situasi keadaan apapun hidup kami. Ketika kami merasakan sedih, ketika kami merasakan sukacita, Engkau Allah yang sama yang menyertai kami dalam segala keadaan. Kami mau bersyukur Tuhan, dan dengan bangga sore hari ini kami mau bersukacita merayakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, kita semua yang merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sepanjang minggu ini merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Allah itu baik. Dia Allah yang baik bagi saya. Dia Allah yang baik bagi Bapak Ibu Saudara. Katakan, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku temukan, menyatakan kebaikan.
hari ini kami mau bawa sembah kami untuk Engkau. Dan kami mau nyatakan, Kau yang terindah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari datang dengan hati yang menyembah. Kita sama-sama nyatakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan,
hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan hati, kami mau menjadi seorang anak yang bersandar kepada Bapaknya, siap mendengarkan Engkau berbicara pada kami Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biar semua yang diucapkan Tuhan, biar semua yang difirmankan berasal daripada-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik, puji Tuhan, shalom dari dalam Tuhan. Lalu juga yang hari ini mungkin di rumah, di perjalanan menikmati live streaming bersama-sama. Kita sampai di minggu keempat bulan November dan kita akan terus belajar firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Hari ini saya rindu semua kita akan membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita belum selama ini mulai minggu atau minggu yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama terus sampai selesai nanti. Dan tapi hari ini saya rindu kita akan membacakan ayat ini untuk mengawali firman pada hari ini. Yang membawa Alkitab di laptop atau mungkin di handphone, silakan membuka Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Yang di rumah juga kita sama-sama membacanya. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Yang pria ayat yang genap, yang ganjil, nanti wanita membaca ayat yang genap. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Baik, wanita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dan saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur orang yang kemudian membaca dan merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah menikmati hidup Tuhan, menikmati hidupnya. Tuhan bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita, di dalam hidupmu. Saudara, banyak orang yang mengaku Kristen tetapi dia tidak bisa menikmati hakikat dari sebuah kekristenan, hakikat dari iman kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan tidak bisa menikmati dalam sepanjang hidupnya, tidak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Di dalam menghadapi kehidupan ini, kita tahu ada begitu banyak buku pengajaran tentang bagaimana melepaskan penat, bagaimana melepaskan stres, baik di dalam melewati hari yang panjang maupun tentang di saat mungkin mengalami persoalan hidup. Ada lembaga-lembaga konseling yang dipersiapkan. Ada beberapa begitu banyak kuliah atau mungkin orang-orang yang belajar psikologi, bahkan mungkin ada juga yang belajar psikiater. Tujuannya adalah supaya bagaimana orang bisa menikmati wahana-wahana rekreasi disiapkan. Di Jogja karena begitu banyak tempat-tempat yang dibuat untuk membawa orang itu bisa fresh pikirannya, bisa nyaman keadaannya. Ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi mungkin ke peninggalan bagaimana zaman-zaman purbakala. Bahkan ada wahana-wahana baru di tempat-tempat yang modern. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa menikmati kehidupannya dan berpikir dengan segar, menjalani hidup penuh dengan kesegaran. Ada juga orang yang menikmatinya mungkin dengan berbagai cara yang lain, hanya sekedar bercengkrama di rumah. Tetapi ada orang yang memilih untuk berjalan, mungkin menikmati udara segar sambil bercakap-cakap dengan Tuhan di tengah hijaunya pegunungan, di tengah mekarnya daun-daunan. Dan yang seperti ini yang seringkali saya gunakan ketika hari Rabu belum selesai menyusun outline, maka saya suka pergi ke tepi sawah, di pinggir sawah, lalu kemudian duduk di situ sambil belajar, sambil merenungkan firman, mengetik outline. Belum selesai terus naik sambil melihat bagaimana dalam situasi yang begitu indah bersama dengan Tuhan, akhirnya kadang ide-ide yang muncul untuk kemudian menjadi outline yang bisa disampaikan pada hari Minggu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, Alkitab sebenarnya sudah menjelaskan jalan keluar bagaimana kita bisa hidup untuk menikmati hidup Tuhan. Dari minggu yang pertama, seri pertama kita belajar bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Bukan hanya meminta Tuhan bekerja, tetapi kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Kita belajar bukan hanya berkata let God, tetapi let go di dalam kehidupan kita. Lalu minggu yang lalu kalau kita belajar dari bagaimana hidup berserah, Tuhan melihat, memberikan kita contoh kepada burung-burung di udara yang begitu santai menikmati hidupnya, yang tidak pernah dipusingkan dengan keadaan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menuai, dia tidak pernah menabung, tetapi ternyata dia bisa bernyanyi dan penuh hidup tanpa beban. Itulah makanya kita tidak melihat burung yang stres, burung yang mengalami kebingungan. Tuhan katakan, ayo hidupmu seperti itu. Bukankah engkau lebih berharga dari burung itu? Burung pipit dijual 2 seduit, kamu itu lebih berharga dari banyak burung itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk bisa mengubah cara hidup kita dari apa yang seringkali membebani pikiran kita dengan persoalan hidup kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-33 yang berkata, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak katakan ayo bekerja keras lebih dulu, tapi cari Tuhan lebih dulu. Kenapa? Sebab bukan pekerjaan yang membuat orang itu bisa kaya, bukan karir yang membuat orang itu bisa sukses, tetapi Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak orang giat belajar supaya mendapatkan nilai yang baik, hasil yang maksimal, tapi Tuhan katakan cari Tuhan, sebab sumber hikmat itu adalah Tuhan. Dahsyatnya hidup berserah.
Dari mana orang melihatnya bahwa orang itu berserah kepada Tuhan atau tidak? Dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sebab dahsyatnya hidup berserah itu ada juga mulai dari kata-kata yang keluar dari mulut Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam keadaan apapun Dia selalu mengajarkan tentang ayo hidup, jangan kamu khawatir, kata Tuhan. Nah, gaya hidup yang tidak khawatir itu maka akan terucap dari kehidupan kita. Apapun raksasa yang sedang kita hadapi, kalau kita membaca Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 tadi, maka kita akan menikmati jawaban-jawabannya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, secara medis saya coba mempelajari bahwa menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit itu penyakit jasmani, termasuk juga darah tinggi, masalah jantung, gangguan pencernaan, bahkan mungkin sejumlah kasus kanker, bisa kalau kita menelusuri ternyata diakibatkan atau disebabkan oleh stres berat, oleh pikiran yang tak terkendali, oleh hati yang tidak pernah bisa nyaman, oleh orang yang selalu terbebani oleh masa-masa lalu sehingga kemudian hidupnya tidak bisa menikmatinya. Siapapun orangnya bisa kena dampak dari yang namanya stres, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, termasuk juga orang yang terpelajar, termasuk juga orang yang tidak terpelajar. Semua bisa begitu kena. Ada begitu banyak hal perkara yang terjadi sehingga membuat orang itu kadang tidak sadar bahwa hidupnya itu sedang mengalami stres, hidupnya sedang mengalami tekanan, bahkan dia mungkin tidak menyadari itu sehingga akibatnya mempengaruhi tubuh jasmaninya. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, stres atau tak dapat menimpa siapa saja. Saat ini hidup di dunia yang serba cepat hari-hari ini. Semuanya serba instan dan menuntut juga kepuasan instan juga. Ada seorang anak kecil yang marahin orang tuanya hanya gara-gara sudah pasang wifi kok nggak ada. Katanya sudah pasang wifi, mana? Sudah perhatikan, zaman dulu udah ada anak-anak pasang wifi gitu ya. Tadi aja sama Pak De Joko kita dulu mainannya mobil-mobilan didorong gitu ya, pakai pelepah kelapa saja sudah senang banget. Saudara perhatikan, ini melihat serba cepat segalanya, semua serba pengen beli cepat ya. Nah perhatikan, bahkan generasi yang sekarang di mana kita melihat warung kopi begitu banyak, orang nongkrong di warung kopi gitu ya, seolah-olah sedang melepaskan. Saya menuliskan karena kopi tidak menyelesaikan masalah, tetapi membuat pikiran menjadi bernas, menjadi cemerlang, sehingga bisa berpikir. Itu hanya kalimat saja. Kenapa? Karena seringkali dengan mungkin sambil ngopi, sambil ngobrol, tetapi sebenarnya orang yang sedang menikmati situ, nongkrong di situ aja sebenarnya dia sedang ada persoalan pasti. Ada masalah, ada yang harus dibahas, ada yang harus diselesaikan. Saudara perhatikan, sesungguhnya juga mengalami hal yang sama di situ. Dan penelitian menunjukkan bahwa stres di kalangan anak muda itu akan terus meningkat. Dari 100.000 mahasiswa didapati beberapa tahun yang lalu, 86% stres karena merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan. Dan sekarang masa pandemi ini bukan cuma mahasiswa, orang tua siswa juga kadang menjadi stres karena untuk mengerjakan soal anak-anaknya. Ya apa ya? Ya kan, anak-anaknya yang sekolah, ibunya yang pasang status stres, ya kan? Itu sekarang beban tugas. Gak tahu yang di sini udah gak ada yang tugas lagi ya. 82% mereka stres karena merasa kelelahan, bukan karena aktivitas fisik. Stres karena mungkin memikirkan tetangga saya sudah beli ini kok saya belum, yang sana sudah begini kok saya belum. Bukan karena aktivitas fisik yang capek, tapi pikirannya yang pergi kemana-mana. Bisa nongkrong dengan pegang handphone saja bisa 2 jam tidak bergerak sama sekali. Dan saya sering mengalami di rumah itu kadang ini orang berempat tapi kok ya sendiri-sendiri. Saudara perhatikan, 66% stres karena merasa sangat sedih, 60% merasa kesepian. Banyak orang tapi sepi. Kenapa? Ya itu tadi, meskipun ada 5 orang, 6 orang, ternyata begitu duduk tidak bersama-sama.
Yang satu ngobrol dengan yang lain, yang WhatsApp dengan yang lain, bahkan sedang ngobrol berdua saja kadang-kadang disambi. Sedang ngobrol tapi disambi baca WhatsApp lalu balas dulu sebentar ya. Syukur kalau bilang maaf sebentar, tapi disambi iya gitu ya. Saudara perhatikan, ini orang akhirnya merasa sendiri dalam hidupnya. 50% merasa khawatir berlebihan. Kenapa? Karena menghadapi situasi yang akan datang, kita kadang-kadang mulai berpikir besok mau menjadi seperti apa. 54% mengalami stres berat, tekanan berat. Sementara dalam penelitian lain usia 18 sampai 69, 75% mengalami setidak-tidaknya ada satu gejala stres di dalam kehidupan orang-orang di antara umur 18 sampai 69 tahun. Gejala-gejala stres yang ada, yang pertama biasanya adalah jengkel dan marah. Ya, siapa yang tidak pernah jengkel? Ya, jengkel. Yang kedua gelisah. Yang ketiga letih. Yang keempat tertekan. Yang kelima kewalahan. Yang keenam kurang bergairah di dalam hidup ini. Ini tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami stres di dalam hidupnya. Begitu banyak pemikiran, ada satu di antara 6 ini akan ada dalam kehidupan yang sedang mengalami gejala stres. Yang pertama jengkel atau marah, yang kedua gelisah, yang ketiga letih, yang keempat tertekan, yang kelima kelelahan, dan yang keenam kurang bergairah di dalam kehidupan ini. Nah, saudara perhatikan, dan intinya ini bisa menimpa siapa saja. Stres dapat menimbulkan lebih banyak kerut wajah, kurang tidur, dan makan yang berlebihan. Stres memunculkan yang paling parah adalah bahwa stres akan berdampak memunculkan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran merusak, depresif, dan kemudian merusak tubuh dan mengganggu kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dari apa yang saya uraikan tadi bahwa Yesus pernah membahas masalah ini. Ketika Yesus khotbah di bukit, dia sudah membahasnya. Kalau sekilas, kalau baca ayat itu mungkin kita akan melihat itu kan berbicara tentang makanan dan minuman dan pakaian, Pak. Tidak. Kalau kita merenungkan dari ayat-ayat itu, sebenarnya Yesus sedang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menikmati hidupnya. Bagaimana kita menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, ketika Yesus sedang mengajar tentang berserah, Yesus menunjuk tentang burung-burung yang begitu mengalami kelepasan. Dan untuk memiliki jalan keluar dari hidup yang bebas stres itu, ayat 25 tadi mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa hendak yang kamu pakai. Saudara perhatikan. Perhatikan kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang mengkhawatirkan tentang hidup ini. Kita khawatir tentang kehidupan hidup yang akan datang, tentang hidup kita. Yang membuat kemudian kita berpikir keras, bekerja keras, terus berangan-angan yang kadang melebihi batas kemampuan kita. Itu yang membuat kita menjadi stres. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras, bukan berarti kita tidak boleh belajar dengan sepenuh hati, tetapi Tuhan mau untuk menjadikan fokus kita itu Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Karena hidup kita akan dituntun oleh Tuhan sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan orang dipusingkan dengan keberadaannya. Karena kadang orang pusing dengan hanya karena penampilan saja, takut tidak dihormati orang lain. Lalu kemudian orang terus memiliki bergaya, iya kan? Pengennya wah, senangnya dipuji, mencari wah di dalam hidup ini. Kalau nggak tercapai, bukan orang lain berteriak wah hebat ya, tapi akan berteriak wah kasihan dia. Saudara, berapa banyak orang yang kemudian untuk bergaya berpakaiannya, gaya rambutnya, gaya jalannya, sekarang kan dipelajari gaya berpakaian, gaya jalan, gaya makan. Akhirnya hidup kita menjadi banyak gaya yang kadang melebihi dari apa kapasitas yang semestinya itu menjadi standar kita.
Kita menjadi seperti orang lain, bukan menjadi seperti kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu kita memiliki hidup yang berkualitas. Kalau kita memiliki hidup yang berkualitas, kita bergantung kepada Tuhan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita hidup berkualitas, makanan itu pasti Tuhan sediakan. Kalau hidup kita berkualitas, maka kebutuhan hidup kita itu Tuhan pasti siapkan. Kalau kita hidup berkualitas, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Berkualitas di dalam hidup kita, berkualitas di dalam pekerjaan kita, berkualitas di dalam kita menyambut, menjalani hidup ini. Saudara perhatikan, Tuhan pasti akan menyediakan. Kenapa? Karena Bapa surgawi kita adalah Bapa yang menghargai keberadaan kita. Bapa yang menilai kita berharga, pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sama ketika seseorang mengasihi orang lain, maka tentu kita akan bertindak supaya orang yang kita kasihi itu bebas dari khawatir. Kalau kita pergi jauh, takut yang di rumah khawatir, maka kita akan berkata ini maaf agak terlambat. Nah saudara perhatikan, sebagai seorang bapak di dunia saja, kalau saya salah satu sukacita terbesar di dalam hidup saya itu adalah ketika melihat anak-anak itu bisa gojekan bareng. Kita kan bercengkerama, kadang-kadang saking ada yang satu nangis tapi habis itu pelukan, udah seneng loh rasanya orang tua itu. Itu ya Pak ya. Gatonya rada ribut tapi habis itu cari-carian tuh seneng banget rasanya. Udah gulung-gulungan gitu, seneng ketawa, asik bermain, bersenang-senang tanpa merisaukan urusan duniawi, padahal nggak ngerti bapaknya sedang bergumul, tapi anaknya itu begitu senangnya. Dan itu kesukaan orang tua. Disambut di depan rumah aja, ayah itu kan udah seneng banget. Saudara perhatikan di situ, bapak duniawi seperti kita saja senang melihat bagaimana anak-anaknya hidup bahagia, hidup penuh dengan canda. Apalagi bapak kita yang di sorga, bagian kita adalah tidak perlu khawatir karena Dia yang memelihara kita. Mau berangkat ke sini aja tadi ada anak-anak, ayo ke Pak De, kenapa? Lain ke warung sana, pada ikut gitu. Yang satu pilih, mau pilih apa? Es krim Pak De, oh ya. Yang satu pilih yang sederhana. Begitu yang gede suruh pilih es krim, malah bukan dianya yang senang, sayanya nggak senang gitu. Kenapa? Pilihnya yang mahal juga, pintar juga dia tahu. Ya tapi karena saya ngajak ya saya tanggung jawab juga. Ada lagi, ayo sini sekalian. Kamu pilih yang mana nak? Yang seperti dia, wah tahu juga dia pilihannya. Tapi itu saya menggambarkan bagaimana kita saja melihat anak-anak senang sambil pulang, mereka bernyanyi, hanya makan es krim, makan atau minum ya es krim itu. Itu saja sudah happy. Nah apalagi Bapak surgawi kita melihat kehidupan kita yang melekat kepada Dia. Itulah yang Tuhan izinkan. Dan bagaimana caranya memiliki kesehatan ilahi, hidup yang kita memiliki hidupnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kita belajar saudara, bagaimana memiliki tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana Dia mendandani bunga bakung. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, tadi dalam ayat 27 sampai 30, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang yang khawatir itu bukan menikmati jalan keluar. Seringkali kalau malah justru memperkeruh persoalannya. Apa yang dilakukan kadang-kadang menjadi salah. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kemarin kita belajar di tengah ribuan orang, setelah Yesus mengajar tentang doa, setelah Yesus memberikan tentang arti kebahagiaan, ada beberapa yang Yesus katakan makarios, berbahagialah. Dan kemudian Yesus melihat menunjuk tentang burung yang terbang. Tetapi setelah itu kemudian di tengah ribuan orang juga Yesus berdiri, lalu kemudian Yesus berbungkuk dan berkata kepada mereka, lihatlah bunga bakung, lihatlah rumput itu yang hari ini ada dan besok dibakar dalam api saja, didandani oleh Tuhan.
Lihatlah bunga bakung yang tidak pernah memintal, tidak pernah menjahitkan bajunya, tetapi perhatikan kata Tuhan, Salomo yang hebat saja di dalam kemegahannya tidak didandani seperti indahnya bunga bakung. Kalau sekarang mungkin musim bulan November begitu jalan ke Wonosari kita melihat ada bunga amarilis yang orang sering foto di sana. Saudara perhatikan, kapan Tuhan menciptakannya? Lihat kata Tuhan, yang kemarin jelek hanya jelek-jelek tiba-tiba dihiasi dengan bunga yang begitu indah. Kalau kita belajar melihat cabai saja, hari ini hijau, besok menjadi merah. Kapan Tuhan merubah catnya menjadi merah? Saudara perhatikan, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, kepada ribuan orang itu. Yesus katakan, lihat itu. Hidupmu itu lebih dari rumput itu. Hidupmu itu lebih dari bunga bakung itu. Jadi kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, ayo keluar, jangan ke dalam kamar terus. Lihat keadaan yang ada, lihat alam sekitar. Tuhan bilang alam menceritakan kemuliaan Tuhan. Sebab iblis akan terus bekerja. Kata firman Tuhan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Karena rindunya, karena cintanya kepada dunia, cintanya kepada kita ini, Yesus mau setara dengan manusia. Dan di dalam kemanusiaan dia memiliki satu karakter yang lemah lembut, yang mengenal betul hati manusia, yang mengenal betul kebutuhan manusia. Dia memberikan ilustrasi-ilustrasi yang bisa dicerna oleh manusia. Tetapi seringkali manusialah yang tidak bisa menyadari perkataan yang sederhana dari Tuhan. Lihat burung di udara, lihat bunga bakung itu, engkau lebih berharga. Kata Tuhan, artinya bahwa kalau kita mampu mencernai itu, maka kita akan menikmati syukur kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari cara hidup Yesus, mujizat dulu atau bersyukur dulu yang terjadi. Halo, ada mujizat dulu baru bersyukur atau bersyukur dulu baru ada mujizat? Bersyukur dulu, baru kemudian jalan keluar itu terbuka. Bersyukur dulu, baru mujizat itu kemudian nyata. 5.000 orang laki-laki belum anak-anak, Yesus menikmati menerima 5 roti 2 ikan, dan dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Baru kemudian mujizat itu. Lazarus yang sudah mati 4 hari, gambaran dari kehidupan ekonomi, kehidupan kita yang sudah tidak lagi ada jalan keluarnya. Tapi Yesus mengucap syukur, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Perhatikan, ada begitu banyak yang konsepnya salah. Ketika kita mampu menikmati kehidupan yang holistik, yang istimewa, yang berkualitas di hadapan Tuhan, menikmati Tuhan, maka Tuhan pasti membuka jalan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan Bapakmu lah yang mendandani mereka. Bukan hanya indah bunganya, tetapi juga karena sehat tumbuhnya. Saudara perhatikan, kalau kita ingin didandani yang lebih baik, ayo sehat tubuh kita, tuh bertumbuhan iman kita. Bagaimana pertumbuhan iman kita sehat? Kalau kita melekat seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Hidup kita nyaman di dalam Tuhan, bukan berarti semuanya kita tidak memiliki sakit penyakit, tidak memiliki kelemahan di dalam tubuh, tidak memiliki kekurangan secara ekonomi. Tetapi itu tidak akan mengubah cara pandang dia kepada Tuhan. Itulah makanya iblis bertaruh dengan Allah. Iblis berpikir bahwa kalau Ayub itu semuanya habis, tubuhnya menderita, maka dia pasti akan menyangkal Tuhan. Maka dia bilang kepada Tuhan, karena engkau melindungi dia, maka dia tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada statement Allah yang berkata, tidakkah engkau melihat Ayub, hambaku yang hidupnya kudus dan soleh.
Saudara perhatikan, iblis bilang, ya karena engkau yang membentenginya maka dia begitu. Sekarang buka bentengnya. Tapi begitu dibuka, Allah tetap punya prinsip. Seorang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, keadaan di sekelilingnya tidak mengubah indahnya hubungan dia dengan Tuhan. Ketika semuanya habis, Ayub tetap berkata, dia yakin betul bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Perhatikan, dari mulut orang yang memiliki hidup yang berkualitas, Yesus bilang begini, bahwa Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Kesehatan ilahi tidak bisa didapat dengan olahraga. Kesehatan ilahi, kebugaran ilahi tidak bisa didapatkan dengan senam kebugaran, dengan diet yang diatur oleh kedokteran. Tetapi lepaskan rasa takut kita, lepaskan rasa khawatir kita akan tubuh kita dan kehidup kita. Kenapa? Karena hidup kita diatur oleh Tuhan, dan izinkan Tuhan mengaruniakan hidup yang melimpah, yang berkualitas, termasuk juga kesehatan ilahi yang akan Tuhan berikan bagi kita dan kuasa kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, kalau itu terjadi, maka rasa takut itu pasti akan lenyap. Bagaimana rasa takut akan lenyap? Ketika orang menyadari, tahu betul bahwa kita dikasihi Tuhan. Saudara perhatikan, begitu banyak orang kehilangan berkat, kehilangan damai karena dia tidak sadar Tuhan mengasihi hidupnya. Jika Tuhan memperhatikan perkara-perkara yang fana, tadi katakan, rumput saja ditandani, diperhatikan. Yang hari ini ada, besok dibuang saja. Allah perhatikan keberadaannya. Apalagi kita yang kebersamaan dengan Tuhan bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kehidupan yang kekal. Kita yang akan menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan, pasti Dia akan mendandani kita. Mendandani kita, sekali lagi, mendandani kita tentu membuat kita menjadi lebih. Didandani itu kan lebih indah, lebih cantik, lebih ganteng. Nah, apa potensi hidup kita atau apa areal hidup kita yang membutuhkan dandanan dari Tuhan itu? Mungkin kita membutuhkan didandani tentang ekonomi kita. Kita dibutuhkan didandani tentang kesehatannya. Kita didandani mungkin dengan kebutuhan yang lain. Kita didandani mungkin dengan posisi, promosi dalam hidup kita. Itu bentuk dandanan yang dari Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan bilang kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang yang bisa merendahkan kita. Apakah kita hari ini sedang takut menghadapi masa depan? Firman Tuhan tetap berkata, jangan takut. Kondisi seperti ini, ayo perhatikan bunga bakung. Jadi kita gak ada bunga bakung, perhatikan sajalah bunga Cangkok Wijaya Kusuma yang mekarnya saja hanya tengah malam, besoknya sudah layu. Baru kalau gak ada bunganya, dia kan hanya daun-daun begitu saja kan. Tapi perhatikan, begitu kenapa orang masih menanam, mekar, bunganya indah. Kapan mekarnya? Tengah malam. Saya di rumah Anda juga gak pernah tahu kok mekarnya kapan, kok tahu-tahu besok sudah layu lagi. Tapi orang pelihara itu. Saudara perhatikan, bunga apa yang ada di rumah kita yang membuat kita menjadi lihatnya senang. Ayo perhatikan itu. Kalau ada persoalan, ayo kita kembali ke alam. Tuhan katakan alam menceritakan kemuliaan Tuhan. Saudara, bukankah kita lebih berharga dari semua itu? Maka kalau kita sadar kita lebih berharga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus bisa hadir ke dunia. Yesus saja mau lahir ke dunia, mau datang ke dunia, mau tinggal bersama kita. Bukankah kita lebih berharga dari itu? Lalu kenapa kita harus khawatir? Mazmur katakan, tenanglah hei jiwaku. Kalau kita jiwanya tenang, kondisi apapun yang ada di dalam hidup kita, kita akan punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan tetap akan menuntun kita kepada rumput yang hijau. Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang, dan Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah membayar lunas semuanya. Di kayu salib dia bilang tetelestai. Dan ketika dia sudah membayar lunas itu, firman Tuhan menyebutkan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh.
oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, bukan baru mau sembuh, tapi katakan sudah. Sebenarnya kita ini sudah dipulihkan, sudah ada di dalam keberkatan, sudah ada di bawah tiang awan, sudah ada di dalam rencananya Tuhan, sudah ada di dalam skenario-nya Tuhan. Hanya yang menjadi persoalan adalah mata kita terbuka kepada gangguan-gangguan, kepada pencuri yang terus akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya kepada kita, tapi ditimpakan kepada Tuhan, sehingga mukanya menjadi tidak berbentuk karena saking hancurnya, remuknya. Dagingnya tidak lagi utuh karena tercabik untuk kita, supaya kita hidup di dalam kelimpahannya Tuhan, hidup di dalam hidupnya Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah menjadi sembuh, kata Tuhan. Sembuh hatinya, sembuh dari pikirannya. Mari akhirnya kita bisa menatap masa depan itu dengan satu keyakinan, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Seperti apapun kata orang tentang kondisi hidup kita, keberadaan kita sebenarnya tidak akan pernah mempengaruhi rencana Tuhan bagi kita, kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Siapa nama-nama yang hebat, yang menjadi idola kita, kekaguman kita? Toh nama itu sudah tidak ada, sudah tidak bisa bekerja lagi untuk kita, hanya sebuah kenangan saja. Tetapi perhatikan, kita punya nama di atas segala nama yang masih bekerja sampai hari ini, sampai tentang kehidupan yang akan datang. Bahkan bukan hanya di dunia ini, kata firman Tuhan, melainkan juga di dunia yang akan datang. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mazmur 91 ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Isu-isu yang ada yang mengganggu pikiran kita, yang membuat hati kita menjadi gelisah, sedang seringkali itu yang menuntun kita jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kita khawatir di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan adalah, pendapat siapa yang akan kita percayai? Pendapat Tuhan tentang kita atau pendapat orang lain tentang kita? Kita percayai pendapat Tuhan. Tahun depan kita punya tema New Name, nama yang baru. Nama apa yang mau Tuhan berikan bagi kita? Sebutkan apa? Apakah kita akan diberi nama menjadi orang yang optimis menghadap masa depan, atau menjadi orang yang pesimis, yang kemudian terpuruk, tadinya setia kepada Tuhan tapi akhirnya menyangkal seperti Yudas, tapi juga menyangkal seperti Petrus. Yudas bablas nyangkalnya, tapi Petrus diteguhkan kembali dan dia kembali menjadi alatnya Tuhan. Di era new normal, kenormalan yang baru, kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, rapnya saja hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
bersama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi yang ada di sini, di basecamp maupun yang ada di rumah, nikmati ujian ini sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan ilustrasi kehidupan yang begitu indah. Kami seringkali kalau kami berada dalam pikiran-pikiran yang suntuk, kami masuk dalam kesendirian. Kami sibuk mencari jawaban-jawaban dari manusia, sementara Tuhan sudah memberikan jawaban yang begitu luar biasa. Kami belajar untuk melihat kepada tanda-tanda alam yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Ketika Engkau berkata Allah menceritakan kemuliaan Allah dalam setiap persoalan hidup kami, Engkau sudah menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus memiliki iman yang utuh di hadapan Tuhan, supaya kami memiliki kualitas hidup di dalam hidupnya Tuhan, memiliki hidup yang berkualitas secara holistik Tuhan. Seluruh kehidupan kami benar-benar menikmati kemuliaan, menikmati hidup yang penuh dengan kelimpahan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Keadaan yang sedang dan kami hadapi hari-hari ini tidak akan pernah mencabut kami dari sukacita ilahi yang Allah berikan kepada kami, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami mau belajar memiliki iman seperti Ayub memiliki iman, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, kondisi apapun. Dengan pengucapan syukurlah, itu awal mujizat itu terjadi, itu awal kelimpahan itu terjadi. Kami belajar orang yang hidupnya memiliki hidupnya Tuhan akan kelihatan dari gaya hidup yang selalu bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang hadir hari ini. Dari hari ini Tuhan, kami dengan mulut kami, bagi mereka juga yang hari ini menikmati live streaming, berkati mereka semua Tuhan. Berkati mulut kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami. Ketika sore hari ini kami mau berkata kepada tubuh kami melepaskan berkat kepada tubuh kami
Kami melepaskan berkat kepada usaha pekerjaan kami. Kami melepaskan berkat kepada rumah tangga kami. Kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami. Kami melepaskan berkat bagi keluarga kami. Kami melepaskan berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sebentar mau tinggalkan tempat ini. Kalau kami hendak memberikan korban persembahan, kuduskan persembahan kami, Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan berlipat kali ganda bagi setiap kehidupan umat-Mu. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita beri korban persembahan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan Natal tidak seperti biasanya di gedung, tapi kita akan Natal di dalam kondisi yang sedang new normal hari ini. Maka kita akan bagi dua di Parangtritis tanggal 24 dan di Base Camp sini tanggal 25 dan tanggal 31 Desember kita akan doa keluarga. Tanggal 1 Januari 2021 baru kita akan ada ibadah tahun baru disertai dengan perjamuan kudus. Doa dan puasa akan dimulai tanggal 24 November. Mungkin hari ini kalau ingin mendaftar yang nanti ada doanya hari apa. Kalau tidak hari ini nanti tolong di grup saja. Saya akan ikut doa puasa hari Senin, hari Selasa sampai hari Minggu. Silakan menuliskan, nanti akan didata dan kemudian diumumkan kembali. Kita doa puasa 1 bulan penuh 24 November sampai 23 Desember. Persembahan Natal juga bisa mulai diberikan di minggu-minggu yang akan datang.